karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena tadi teman-teman sudah pada lanjutan nih, Bapak-Bapak, tidak perlu dikonfirmasi kehadiran karena sudah quorum dari tadi pagi. Dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Dr. Muhammad Ruliandi dan Pak Chandra Hamzah atas kesediaannya menghadiri RDPU pada hari ini. Yang agenda rapat hari ini adalah yang pertama menerima masukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana, pendalaman dan penutup. Kita rapat berakhir pada pukul 14.30. Setuju ya? Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Pak Chandra Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pimpinan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Bapak anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran mengenai rancangan RUU perampasan aset yang draftnya mungkin sudah banyak beredar. Ya. Jadi kita langsung saja mempersingkat waktu. Baik, pertama-tama dalam membahas sesuatu maka kita harus berpikir. Bagaimana cara memulai proses berpikir? Harus dimulai dengan kalimat tanya, bertanya. Jadi kita membahas sesuatu pasti ada permasalahan atau ada pertanyaan. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan secara filosofis, mungkin dianggap filosofis, anggap saja itu filosofis, yang harus kita jawab. Ya. Pertama, apakah perampasan aset mensyaratkan atau terkait dengan adanya tindak pidana asal? Jadi ini pertanyaan yang sangat mendasar, jangan ujuk-ujuk. Aset orang dirampas, tetapi tidak ada deliknya, tidak ada offense-nya, tidak ada kriminalnya. Nah ini yang merupakan hak terhadap kepemilikan kebendaan, kepemilikan harta yang diakui oleh International Commission of Jurists, Piagam PBB dan segala macamnya. Itu pertanyaan pertama. Dan patut kita renungkan. Yang kedua, apakah perampasan aset diberlakukan untuk semua tindak pidana? Apakah misalnya penipuan saya dengan teman saya ini bisa dikenakan undang-undang perampasan aset? Apa kepentingan negara di dalamnya? Nggak ada. Oke, nanti kita bahas pelan-pelan. Kalau tidak, maka kita perlu menentukan tindak pidana apa saja yang bisa dikaitkan atau dilaksanakan perampasan aset. Tindak pidana apa saja. Jangan sampai kemudian ada orang mencuri kakao, perampasan aset. Jangan sampai tindak pidana antara para individu perampasan aset. Esensi perampasan aset kita perlu rumuskan, ini menyelamatkan aset negara. Ya, oke, nanti kita bahas pelan-pelan. Next. Kemudian, yang perlu kita pikirkan lagi adalah perampasan aset ini termasuk ranah hukum acaranya ya. Termasuk ranah hukum mana? Hukum pidanakah, hukum administrasikah, atau hukum perdata? Kalau
perampasan aset yang bukan dalam RUU perampasan aset, dalam undang-undang kita, undang-undang hukum pidana, ranah hukum pidana. Jadi kalau perampasan aset itu terminologi publik, tidak ada di hukum perdata yang namanya perampasan aset. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Next, ini pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan yang paling mendasar. Apakah dalam undang-undang perampasan aset ini kita masih menghargai azas culpae puna par esto, hukuman harus setimpal dengan kejahatannya? Kalau tidak, eksesif. Ini 4 pertanyaan yang secara filosofis mesti kita jawab terlebih dahulu sebelum kita masuk merumuskan pasal-pasal dalam undang-undang perampasan aset. Baik, kita lanjut. Next. Ibu bapak sekalian, World Bank, organisasi dunia, itu telah mengeluarkan yang namanya dia ada namanya gerakan STAR Initiative, Stolen Asset Recovery. Dia mengeluarkan buku. Maaf. Ini bukunya. Jadi, Stolen Asset Recovery, a Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Buat saya, kalau kita membahas undang-undang perampasan aset tanpa pernah melihat buku ini, agak kurang pas lah. Mohon maaf kalau saya mencoba menyimpan-nyimpankan bahasa, karena ini Dewan yang terhormat. Terima kasih Pak Ketua. Nah, di situ ada 20 sekian prinsip yang dikeluarkan sebagai best practice oleh UN. Kita ambil ini yang nomor 3. Dibunyikan di sini. Saya bahasa Indonesianya aja lah. Perampasan aset tanpa pidana, ini non-conviction based itu bukan tanpa hukuman ya, tapi tanpa pidana. Kita tidak bisa menerjemahkan conviction based itu adalah putusan pengadilan, tapi pidana. Perampasan aset tanpa hukuman pidana dapat digunakan, kita berhenti di situ dulu, tanpa pidana ya, berarti ada pidananya tuh, tetapi tanpa penjatuhan hukuman. Apabila penuntutan pidana tidak dimungkinkan atau tidak berhasil. Artinya apa? Pidananya dulu yang mesti diselesaikan. Kalau tidak berhasil, baru masuk rezim perampasan aset. Jangan ujuk-ujuk perampasan aset tanpa asal-usul muncul. Ini best practice. A good practices guide for non-conviction based. Jadi tidak bisa perampasan aset berdiri sendiri. Sama persis dengan pencucian uang. Pencucian uang tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada predikat crime-nya. Ini sejenis ini barang. Jadi mesti ada tindak pidananya, dan kemudian tindak pidananya, proses hukum acara pidana yang tidak berhasil, belok kiri ke perampasan aset. Untuk aset recovery. Nah, ya. Kemudian pakai istilah lagi perampasan aset. Kita judul ya, apakah betul bahwa ini perampasan aset atau pemulihan aset? Karena ini aset stolen asset recovery. Kalau kita terjemahkan, pemulihan aset yang dicuri. Kalau perampasan itu pidana, publik, administratif. Itu catatan kakinya. Jadi bahwa perampasan aset hanya bisa dimulai apabila pidananya, hukum acara pidananya tidak berhasil. Apakah kita sepakat? Saya cuma menyampaikan best practice begini. Oke, next. Yang kedua, kita kan mengatur yang tadi saya sampaikan. Apakah setiap pidana harus diikuti dengan perampasan aset? Kalau Ibu Bapak lihat Undang-Undang Pencucian Uang, apakah setiap pidana bisa dikenakan TPPU? Enggak.
Nah ini, sekarang apakah setiap pidana bisa dikenakan perampasan aset? Itu kebijakan di tangan ibu bapak sekalian. Jangan sampai nanti perampasan aset untuk hal-hal yang sebenarnya negara nggak perlu ikut campur. Ada beberapa yang mungkin kita perlu consider untuk dikenakan perampasan aset. Pertama, UNCIC, korupsi. Ibu bapak sekalian, sebenarnya saya ingin mengadakan survei di antara ibu bapak sekalian, ya, survei pendapat. Cuman setelah saya pikir nggak baik juga, masa anggota DPR diminta survei pendapat. Cuman saya pernah melakukan survei pendapat di beberapa acara perampasan aset, seminar, workshop, FGD. Yang saya lakukan, di atas 90%, dan kemudian saya lihat juga di beberapa itu, Pak Chandra, mohon maaf dipotong. Kalau takut ikut ini kan lama. ya, Nanti Pak Chandra tolong ringkasin aja oke, agar nggak sampai selesai di yang Pak Chandra kasih. oke, Terima kasih. siap. Saya coba bikin singkat, terima kasih. Oke, dari survei yang saya laksanakan, hampir semuanya, di atas 90% menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Saya yakin ibu bapak sepakat. Bukan untuk tindak pidana lain. Jadi tidak semua tindak pidana harus ada perampasan aset. Kemudian ada lagi United States Pension Organized Transnational Crime. Oke, boleh masuk. Pencucian uang boleh. Itu kebijakan ibu bapak. Next. Nah, saya pernah studi banding ke Australia dengan PPATK mengenai unexplained wealth. Ya. Jadi, dan ini saya ambil yang dari UK. Di UK dinyatakan bahwa perampasan unexplained wealth order hanya bisa diterapkan terhadap apa? Satu, serious crime. Oke, saya baca. Propertinya lebih dari 50.000 pound sterling. Jadi yang kecil-kecil nggak ada perampasan aset untuk diterapkan ini. Kemudian serious crime. Apa itu serious crime? Jadi untuk kejahatan-kejahatan yang serius. Kalau di UOO-nya UK, itu hukuman di atas 4 tahun. Itu political itunya mereka di situ. Kemudian melibatkan public exposed person, PEP. Jadi nggak setiap orang. Oke. Nah, dan serious crime. Oke, next. Saya bikin cepat. Next. Nah ini. Pak Chandra, tadi Pak Chandra bilang public exposed person ya. Ya. Tapi kalau di kita ini kan terkait desakan publik. Ya. Melihat profiling dan akhirnya menganggap bahwa wah ini harus ditindas. Ya. Itu di kita. Tapi kan kalau tadi Pak Chandra bilang public exposure person. Ya. Nah ini kan akhirnya karakter dari antara di Inggris dengan di Indonesia. Ya. Indonesia lebih lebih kritikal. Kan kalau ngomong public exposure person ini kan dilihat cara pandang kayak kemarin. Ya. Dia bilang profiling tidak seimbang. Makanya saya tanya, pada saat orangnya tidak memadai, kalau perampasan asetnya terus dari mana gitu. Silakan Pak Chandra. Oke. Jadi ibu bapak sekalian, yang perlu kita sadari sama-sama, korupsi hanya bisa dilakukan oleh PEPS, person, public exposed person. Tidak ada korupsi yang dilakukan oleh pedagang pecel lele, ibu bapak. Korupsi pasti melibatkan pejabat negara, penyelenggara negara, public exposed person. Oleh karena itu perampasan aset, kalau kita bicara perampasan aset itu korupsi, salah satu tindak pidananya, maka harus menyangkut PEPS. Enggak setiap orang. Nah, karena itu pertanyaan mendasarnya adalah tindak pidana mana saja yang kita mau terapkan perampasan aset. Sebagian besar orang, kalau kita bikin survei, di atas 90% mereka berpikir adalah bahwa ini untuk korupsi. Kalau korupsi, itu menyangkut pegawai negeri penyelenggara negara, PEPS,
atau orang lain yang terkait dengan pegawai negeri penyelenggara negara. Kalau nggak ada pegawai negeri penyelenggara negara sesama swasta, suap menyuap, bebas merdeka. Itu urusan mereka. Jadi nggak bisa gebiah uyah, Pak Ketua. Oke, jelas Pak ya? Nah. Oke. Slide berikutnya. Bagaimana cara aset itu dirampas? Bagaimana? Ya, dirampas. Ibu Bapak sekalian, kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa tradisi hukum kita adalah tradisi hukum civil law. Kita mesti sadar ini. Bahwa dalam tradisi hukum civil law, itu pembidangan hukum publik dengan hukum perdata terpisah dengan tegas. Atau kita mau rombak sistem hukum kita, terserah, PR-nya banyak banget. Oke, karena kita civil law, maka ada hukum publik dan hukum perdata. Setiap hukum publik punya hukum acaranya sendiri. Hukum perdata punya hukum acaranya sendiri. Jadi kita nggak bisa mencampur adukan antara hukum publik dengan hukum perdata. Saya sampaikan pembidangannya. Ya, hukum publik itu ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum perdata itu ada hukum perdata. Masing-masing punya hukum acara. Dalam draft RUU yang banyak beredar yang sudah saya baca, saya punya beberapa draft, bahkan dari tahun 2012 saya udah baca ini barang. 2011. Saya punya draft 2011. Ya, bahwa dalam pasal 2 RUU perampasan aset dinyatakan merupakan perampasan aset secara perdata. Kalau secara perdata berarti masuk hukum acara perdata. Kalau masuk hukum acara perdata, ke pengadilan negeri ngajukan gugatan. Permohonan dalam istilah ini. Kalau permohonan maka bisa banding, bisa kasasi. Jadi nggak cepat juga ini barang. Ibu Bapak tolong cek di pasal 2 RUU perampasan aset melalui perdata. Kalau lewat perdata berarti ada banding, ada kasasi, ada PK pula. Ini bukan rezim hukum pidana. Kalau bukan rezim hukum pidana, maka istilahnya bukan perampasan. Perampasan itu hukum publik. Oke, next. Nah, ini satu lagi, Ibu Bapak sekalian. Saya mengajak beberapa pertanyaan tadi, pertanyaan keempat, ya. Apakah azas penghukuman sesuai dengan kejahatannya kita perlu pertanyakan lagi, apakah diterapkan? Bahwa tujuan hukum itu bukan masalah pengembalian aset. Tujuan hukum itu adalah kedamaian hidup antar pribadi. Bukan untuk nutupin APBN. Ini mohon maaf Pak. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Purnadi Purbacarakan dan Sujono Sukanto. Kebetulan saya kuliah sama beliau berdua, waktu beliau masih hidup. Gitu loh. Bahwa kedamaian hidup antar pribadi, tujuan dibentuknya hukum kedamaian hidup antar pribadi. Tugasnya adalah memberikan kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Ini kita perlu, karena ini Komisi 3, agak filosofis sedikit lah, teori sedikit. Oke, next. Bahannya sudah disampaikan ke Ibu Bapak, next. Nah ini sedikit. Pak Chandra, teman-teman, Pak Chandra ini menarik nih ininya. Jadi kalau teman-teman mau mengeksplor entar pendalaman belakangan, Pak Chandra berkenan nggak kira-kira? Karena bagaimana gini, ketua putuskan kita ikut. Edukasi tentang situasi RUU ini penting. Kan kita nggak mau nih, ya ntar viral lagi kita. Jadi teman-teman boleh beredukasi dengan Pak Chandra di mana Pak Chandra lagi menyampaikan tentang apa yang dilakukan Pak Chandra. Nggak apa-apa kan Pak Chandra ya? Supaya ini memberikan satu semangat bahwa undang-undang perampasan aset ini punya mutu. Jangan nanti DPR ini Pak Chandra ngelakuin baik aja, belum tentu hasilnya diterima baik. Nah, betul. Inilah yang tadi Pak Chandra ngomong, Pak Chandra di sini terbuka, mau ngomong apa aja boleh. Siap. Ya, silakan Pak Chandra. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, perampasan aset atau non-conviction base tanpa penjatuhan pidana itu sudah ada di HIR zaman dulu banget.
Ya. Nah, bagaimana tidak menjatuhkan hukum pidana? Karena terdakwanya meninggal. Apa kata HIR? Apa kata HIR? 367 HIR. Ini sudah ada, tapi ini udah nggak berlaku semenjak berlakunya Undang-Undang 1900, Undang Nomor 8 1981 dicabut, ya. Maka diajukan apabila terdakwa meninggal, maka diajukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Jadi kalau terdakwa meninggal di sidang pengadilan, karena itu gugurlah tuntutan. Kewenangan melakukan tuntutannya gugur. Belum ada jatuh putusan. Maka terhadap perkaranya gugur, maka diajukanlah tuntutan perdata ke ahli waris. Seluruh aset yang disita di pidana dipindahkan ke sana. Sekian ratus tahun yang lalu. Kita udah punya nih barang, tapi sudah nggak berlaku ini Pak. Dicabut dengan 881. Oke, next. Oke. 368 HIR, meninggal dunia. 369, begitu di sidang dia gila. Ya, ya oke gila lah. Entah pura-pura. Maka asetnya tetap bisa dirampas melalui perkara perdata. Next. Ya. Nah, itu rezim HIR. Kita belajar sejarah lah. Kemudian tindak pidana ekonomi 755 darurat, undang-undang darurat yang sekarang lagi heboh juga dengan RUU Perpu TPE. Oke, pembahasannya akan panjang, tapi saya mengutip satu pasal aja. Kalau meninggal dunia, maka perkaranya lanjut. Tapi pidananya nggak boleh dijatuhkan, tetapi aset yang sudah disita bisa dirampas dalam perkara pidana itu. 755, undang-undang darurat. Perkara pidananya tidak gugur, tetapi terhadap terdakwa, tuntutan badannya gugur, tapi terhadap aset yang sudah disita, maka bisa dirampas dalam perkara pidana itu. Jadi nggak perlu belok ke perdata. 755. Oke, next. Nah, next, Mas, Om. Enggak, sebelumnya. Oke. Juga apabila orang itu tidak dipanggil, tidak datang, maka bisa dikenakan perampasan. Itu rezim TPE. Oke, next. Ibu-bapak sekalian, itu Undang-Undang tahun 55. Tahun 57 ada peraturan penguasa perang pusat, penguasa militer, nomor 6, nomor 8, dan nomor 11. Perampasan aset ada. Kemudian tahun 58, perampasan aset ada. Next, cepat, saya mungkin cepat. Next. Ya, ini tahun 58, tahun 57 maaf, pasal 13. Apabila barang nggak ketahuan siapa pemiliknya, maka diumumkan dalam waktu 30 hari nggak ada yang ngaku, jadi milik negara. Nggak perlu proses pengadilan. Dalam RUU perampasan aset yang ada sekarang, mesti melalui proses pengadilan. Mau ngapain capek-capek? Cukup aja diumumkan, ini barang milik siapa, kalau nggak ada yang ngaku, maka jadi milik negara. Selesai masalah. Iya Pak. Kayu di hutan pembalakan, batu bara di itu, kalau nggak ketahuan pemiliknya, kalau ketahuan pemiliknya, tangkap pemiliknya, Anda melakukan illegal logging. Kalau nggak ada pemiliknya, umumkan, nggak ada yang ngaku. Pasti banyak yang ngaku, nggak ada yang mau ngaku kan? Jadi milik negara. Buat apa kita bawa ke pengadilan? Ini sudah dijalankan dalam Undang-Undang Kepabeanan juga begitu. Oke, next. Nah, ini nomor 11 ya. Aset yang bisa dirampas 1, 2, 3, 4 ABCD bertentangan apa segala macam langsung bisa dirampas jadi milik negara tanpa proses pengadilan. Tahun 57. Aset yang mengganggu hak orang lain, kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan dan selanjutnya. Tanpa proses pengadilan. Next. Ibu Bapak sekalian, nah ini juga pas tahun 58 ya. Kita cepetin aja. Nanti kita bisa bahas. Ini yang menarik.
Ini yang menarik. Jadi, terhadap peraturan penguasa Perang Pusat tahun 57-58, Nasution menulis dalam memoarnya, buku keempat. Saya bacakan. Saya terpaksa melakukan tindakan yang kurang disetujui oleh kabinet dan presiden untuk memanggil bekas menteri dan tokoh-tokoh politik ke Bandung yang dianggap perlu diperiksa. Di Jalan Setiabudi, di bawah Villa Isola, sekarang kampus UKIP. Sekarang adalah Gedung Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Itu menteri-menteri dipanggil berhari-hari, kemudian disuruh oleh Nasution dan pasukannya untuk menjelaskan asetnya dari mana. Jadi yang dilakukan oleh Arab Saudi, oleh pangeran itu yang dititipkan di Hotel Hilton, itu sudah kita lakukan hampir 50 tahun yang lalu. Di Skalton kan ya? Di Skalton. Itu kan di depan. Ya. Nah, oke, ya. Jadi dikumpulkan dan kemudian, dan ini melelahkan, Pak. Salah satu korbannya siapa? Saya bacakan. Dalam pada itu tokoh-tokoh masyarakat politik yang datang memprotes saya, seperti Wakil Ketua DPR, Aruji Kartawinata. Ada pula yang terus menjauhi saya, seperti Menteri Iskak. Ada pula yang tidak mau dipanggilan, seperti bekas Menteri Sumitro, Joyo Hadikusumo. Jadi betapa eksesifnya Undang-Undang Perpu Penguasa Militer tahun 57 ini. Ini kata Nasution, bukan kata saya. Disclaimer. Oke, next. Jadi kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi nanti. Nah, ini periode ketiga, 371. 371 kalau orang meninggal, maka prosesnya berlanjut, barangnya dirampas melalui pidana. Oke, next. Kita cepat aja. Ibu bapak sekalian, saya mau sampaikan begini. Di atas 90% ketentuan RUU perampasan aset yang beredar, yang saya punya, yang mungkin ibu bapak juga punya, di atas 90% itu sudah ada di Undang-Undang 3199 garis miring 2 Jungto SDU 20/2001. 90% sudah ada ibu bapak untuk tindak pidana korupsi. Hampir seluruhnya ketentuan RUU perampasan aset sudah ada dalam Undang-Undang 3199. Masalahnya di mana? Dilaksanakan apa enggak? Itu aja. Nanti kita lihat. Di narkotika juga ada, di pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan juga sebagian sudah ada. Next. Oke. Nah, jadi ibu bapak sekalian, ini struktur RUU perampasan aset yang sekarang ada. Ya. Putusan dilaksanakan dengan putusan pengadilan perdata. Aset dibagi dua, terkait dengan tindak pidana dan aset yang tidak seimbang. Kalau terkait dengan pidana, hampir dari kita, hampir seluruh masyarakat Indonesia sepakat. Cuman kalau aset yang tidak seimbang, deliknya dari mana? Pasal yang dilanggar bagaimana? Nanti kita bahas. Ya. Kemudian terkait dengan tindak pidana dan tidak dapat diproses pidana, maka karena apa? Karena tersangka meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, karena tidak cukup bukti, ya, belum dirampas dan lain-lain. Jadi RUU perampasan aset pun yang kita bangga-banggakan draftnya sudah beredar, itu menganut azas bahwa harus ada pidananya dan pidananya nggak berhasil. Baru masuk ke belok kiri ke perampasan aset. Jadi nggak ujuk-ujuk juga, cuman memang ada masalah di aset yang tidak seimbang. Ya, ada barang temuan. Nah, ini yang kita akan bahas next, satu persatu, next. Baru 30 menit Pak Ketua. Oke, next. Kita dalam file yang terpisah. File yang ini, Ibu Bapak. Kita mulai dari atas. Ya. Kita mulai dari atas. Oke. Ini draft.
yang kita punya. Saya nggak mau bahas, saya tidak mau bahas semuanya karena masalah waktu. Kita scroll bawah, ya. Di atas saya nggak mau bahas, oke. Terus stop, ya. Ibu Bapak, definisi di pasal 1 sampai nomor sekian itu sebenarnya nggak perlu ada. Karena apa? Karena definisi itu sudah ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Buat apa kita definisikan lagi? Next. Kita masuk di pasal 2. Nah ini, pasal 2. Oke. Tolong dikecilin dikit. Ya. Kita baca pasal 2. Perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Begitu kan bunyinya? Ya. Perampasan aset berdasarkan civil forfeiture in rem melawan aset. Begitu kan? Oke. Kita lihat pasal 24 RUU perampasan aset. Untuk melaksanakan ini maka dilakukan permohonan. Mekanismenya. Begitu kan? Next, bawah. Ibu Bapak sekalian, permohonan untuk mengalihkan aset adalah barang haram di pengadilan. Tidak dibenarkan mengajukan permohonan terhadap pengalihan hak atas benda melalui mekanisme permohonan di pengadilan. Ada di mana? Ada di petunjuk Mahkamah Agung. Jadi mengajukan permohonan tidak boleh dan menyidangkan perkara secara ex parte. Ex parte itu tanpa kehadiran pihak lawan terhadap peralih status kepemilikan suatu benda, nggak boleh. Tidak dibenarkan mengajukan proses di pengadilan perdata terhadap peralihan status kebendaan melalui prosedur ex parte. Jadi mesti ada pihak lawannya. Permohonan hanya bisa dilakukan satu, permohonan penunjukan hakim. Permohonan perubahan nama. Itu dibenarkan. Yang dilarang, terhadap benda bergerak tidak bergerak, status benda bergerak itu dilarang. Waris juga dilarang. Menyatakan akta sah juga dilarang. Jadi mesti ada pihak lawannya. Bagaimana mungkin kita menyatakan status terhadap suatu kebendaan, pihak lawannya nggak ada. Permohonan kepailitan pun ada pihak lawannya, walaupun bunyinya permohonan. Pemohon pailit dan termohon kepailitan. Nah ini diajukan berdasarkan RUU itu, lawannya nggak ada. Permohonan terhadap benda untuk dirampas. Siapa yang challenge? Nggak ada. Ini sistem tradisi hukum civil law. Oke? Itu akan bermasalah. Next. Kontradiktif. Ya. Bawa dikit deh. Perampasan aset pasal 2 tidak menghapus kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Sementara perampasan aset hanya bisa dilakukan apabila terdakwanya meninggal, gugur kan, melarikan diri, kontradiktif dalam undang-undang itu sendiri. Perampasan aset pasal 7 ya, dilakukan dalam hal tersangka terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, terdakwanya diputus tuntutan hukum. Sementara di sana tidak menghapus kewenangan terhadap penuntutan. Padahal kalau kita gunakan pasal 7 undang-undang rancangan undang-undang sendiri, tuntutannya gugur. Oke. Sementara pasal 7 ayat 2, perampasan aset di ayat 1 terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan. Oke, next. Itu kontradiktif dalam undang-undang sendiri. Atas lagi dikit deh. Maksud saya ke bawah dikit, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ya. Oke. Terhadap putusan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana di ayat
ayat 1 menyatakan aset tersebut dirampas negara, pemeriksaan permohonan perampasan aset dihentikan. Kontradiktif lagi. Apabila ada pelaksanaan putusan pidananya mau dijalankan, maka permohonan perampasan aset dihentikan. Sementara kita dalam best practice, kalau pidananya jalan, nggak perlu ada perampasan aset. Karena perampasan asetnya bisa dilakukan dalam proses pidananya. Jadi kita kembali ke azas ya. Perampasan aset dilakukan apabila proses pidananya gagal atau tidak berhasil. Sementara ini enggak. Kalau pidananya masih jalan, maka perampasan aset nggak boleh jalan. Rampas saja lewat proses pidana. Kan kita mau aset recovery. Aset recovery ngapain bikin forum sidang terpisah? Di pidananya habisin. Selesai. Oke, next. Aset yang dirampas. Oke. Ibu Bapak sekalian, ini kita lanjutkan. Ini pasal 5. Aset yang diperoleh secara langsung tidak langsung, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversi. Ya. Dalam undang-undang lain sudah ada, di KUHP sudah ada, lanjut. Yang isinya berbeda dengan di Undang-Undang Perampasan Aset. Tipikor juga sudah ada. Bahkan di KUHP itu jauh lebih besar barang yang bisa dirampas dibandingin RUU Perampasan Aset. Oke, next. Ya, aset yang digunakan untuk tindak pidana, ya, di KUHP sudah ada. Buat apa diatur lagi? Itu kan nanti kan jadi celah para penegak hukum untuk menjelaskan Anda mau menggunakan pasal undang ini atau KUHP. Oke, next. Oke. Aset pengganti. Ya. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor sudah jelas-jelas menyatakan bahwa yang dapat dirampas disita aset yang menggantikan hasil korupsi. Sudah ada di pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Tinggal dijalankan. Kalau Bapak tanya saya, apakah saya pernah jalankan atau saya di KPK? Pernah saya jalankan. Dulu. Oke. Next. Nah ini menarik. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga sebagai berasal dari tindak pidana korupsi. Kenapa barang temuan kita bawa dalam proses pengadilan? Polisi nih, nemu kayu balakan, pembalak liar. Kenapa mesti dibawa ke pengadilan? Kalau berdasarkan RUU ini dibawa ke pengadilan tuh, proseslah dia. Sementara secara konsep pasal 85 ya KUH Perdata, barang bergerak yang ditemukan yang bukan milik siapapun adalah milik negara. Selesai, Pak. Ini mempersulit diri sendiri. Di Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan barang yang bukan milik siapapun diumumkan dalam pengumuman 60 hari nggak ada yang ngaku milik negara. Kenapa ini mesti ada di sini, Pak? Di Peraturan Penguasa Perang Pusat Pengadilan Militer tahun 57 dinyatakan 30 hari diumumkan jadi langsung milik negara kalau nggak ada yang ngaku. Kalau ada yang ngaku, orang kita tangkap, Pak. Sederhana kan, Pak? Iya. Jadi sering kita merepotkan diri sendiri. Jadi harusnya konsep yang dalam Undang-Undang Kepabeanan, konsep yang di Undang-Undang Perdata, itu dijalankan secara administratif. Di kehutanan, di bea cukai, di pajak mungkin atau di tempat lain. Oke, next. Nah,
ini Ibu Bapak, mohon maaf Pak, ini yang paling menarik mungkin, aset yang tidak seimbang. Dapat dirampas. Betul. Permasalahannya apa hukuman pidananya? Deliknya delik mana Pak? Ada deliknya nggak bahwa aset yang tidak seimbang adalah kejahatan? Mesti nyatakan dulu sebagai delik bahwa kalau Anda punya aset yang tidak sesuai dengan profil Anda jahat, Anda telah melakukan tindak pidana. Saya mengambil contoh begini, ya. Kenapa ini jadi penting banget? Karena kita sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption tahun 2002. Undang-undangnya 2003, kita ratifikasi di tahun 2006. Next dulu nih, biar saya bisa nyontek. Ya, naik ke bawah lagi. Nah, oke. Ini artikel 20 UNCAC. Ini sudah kita ratifikasi. Mengenai aset yang tidak seimbang. Yang disebut illicit enrichment. Tetapi ini baru norma, belum jadi delik. Peningkatan secara signifikan aset public official. Hanya public official Ibu Bapak. Bahwa dia, ya, he or she tidak dapat menjelaskan secara masuk akal asetnya dengan income-nya. Hanya menyangkut public official. Tidak menyangkut setiap orang. Sejalan dengan UO-nya UK Bribery, political exposed person. Jadi aset yang tidak seimbang itu hanya berlaku untuk pegawai negeri, penyelenggara negara, bukan ke setiap orang. Kalau ke setiap orang nanti ada yang diberhentikan di tengah jalan tidak seimbang gitu kan. Diperiksa, selesai. Kejadian tahun 57 kemarin. Dan ini sudah jadi norma. Kalau ini tidak dibatasi oleh begini, maka kita melanggar norma yang sudah kita tanda tangan sendiri. Waktu saya ke Australia, unexplainable wealth berlaku untuk siapa? Drugs dealer. Hanya untuk tindak pidana narkotik. Tidak untuk semua tindak pidana. Nah itu kembali ke pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Apakah perampasan aset digunakan untuk semua tindak pidana? Kalau untuk narkotik, mangga, itu Ibu Bapak punya keputusan. Untuk korupsi, mangga. Ya silakan putusan, tapi bukan untuk semua tindak pidana. Oke, ya. Dan kemudian harus dinyatakan bahwa ini delik. Sepanjang ini belum dinyatakan sebagai delik, maka tidak bisa dipidana. Berlakulah azas pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang tidak dapat dipidana tanpa peraturan yang mendahuluinya. Ini belum delik. Oke. Kemudian kita lihat pasal berikutnya, aset yang diperoleh sebagai tindak pidana sudah ada pengaturannya, nggak perlu diatur lagi, harusnya. Ya, next. Terus saja. Ya. Nah ini pasal 6 kita lewat, pasal 7. Stop. Perampasan aset dilakukan dalam hal, titik 2. Kita lihat kembali ke azas butir nomor 3. Stolen asset recovery. Bahwa perampasan aset hanya apabila pidananya gagal. Kalau pidananya berhasil, buat apa kita merampas aset lewat forum lain, upaya lain? Selesaikannya lewat pidana. Kalau pidananya tidak berhasil, baru lewat perampasan aset. Mungkin istilahnya kita perlu ganti. Melalui aset recovery, pemulihan aset. Oke? Kenapa tidak berhasil? Nggak berhasil karena meninggal, melarikan diri pada saat persidangan dan selanjutnya. Tersangka meninggal dunia melarikan diri. Oke? Boleh perampasan aset.
Apakah sudah ada? Sudah ada Ibu Bapak, pasal 33 Undang-Undang Tipikor. Apabila terdakwa meninggal dunia, tersangka meninggal dunia, pada saat dilakukan penyelidikan sementara telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara atau kepada instansi untuk mengajukan gugatan perdata. Sudah ada di pasal 33 Undang-Undang Tipikor 3199 20/2001. Pasal 34, dalam hal tadi tersangka ya, 33 ya. Nah, yang 34, pada saat dalam hal terdakwa udah di sidang. Pada saat dilakukan pemeriksaan di pengadilan, sedangkan telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum menyerahkan kepada JPN untuk diajukan gugatan kepada ahli warisnya. Udah ada. Jadi seluruh yang ada di Undang-Undang RUU Perampasan itu sudah ada di Undang-Undang Tipikor. Pasal 38 ayat 1. Lanjut. Dalam hal terdakwa telah dipanggil, kabur, tidak hadir dalam persidangan, maka perkara itu dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. In absentia. Apakah sudah pernah dilaksanakan? Sudah. Kasus mana? Senturi. Hesam dan Rafat in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah dijalankan Ibu Bapak. Putusannya sudah. Nah, itu masalah lain, Pak. Putusan lagi, Edi Tanzil kalau nggak salah. Ya, in absentia. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian yang B, dalam hal diputus bebas, terdakwa bebas, lepas ya, diputus lepas, tetapi ada kerugian negara. Bagaimana? Itu di Undang Perampasan Aset. Apakah sudah pernah diatur? Sudah. KUHP yang baru. Lepas dari tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang yang disita diserahkan kepada pihak atau, ya, kecuali harus dirampas untuk kepentingan negara dan dimusnahkan. Sudah ada di 247. Oke. Tipikor, Undang Tipikor pasal 32, diajukan gugatan perdata. Jadi kalau terdakwa lepas, karena bukan pidana, tapi kerugian negaranya sudah ada, maka penuntut umum menyerahkan kepada jaksa pengacara negara untuk digugat secara perdata. Sudah ada Ibu Bapak, yang dalam RUU Perampasan Aset, yang dianggap sebagai tongkat sakti untuk bisa menyelesaikan masalah, tongkat sakti itu kita udah punya untuk perkara korupsi. Jadi teriak-teriak, korupsi nggak akan diberantas kalau Undang-Undang Perampasan Aset tidak diundangkan. Saya bilang, ngomong bahwa tongkat sakti yang dibutuhkan, tongkat saktinya udah di tangan dia untuk perkara korupsi. Tinggal dijalanin aja. Oke. Perkara pidananya tidak dapat disidangkan ya. Kembali. Karena apa? Karena barang temuan. Rampas milik negara tanpa proses pengadilan. Umumkan siapa pemiliknya. Jangan bawa ke pengadilan lagi. Next. Saya mau bikin cepat aja. Ya. Undang transfer dana juga. Transfer dana. Atas. Ke atas dulu. Transfer dana. Dana yang tidak diketahui. Dirampas. Masuk ke balai harta peninggalan. Dana yang nggak jelas, sikat aja. Tanpa proses pengadilan. Tinggal diumumkan siapa pemiliknya. Kalau muncul pemiliknya kita tangkap. Gitu. Next. Kok kita? Emang saya siapa? Lupa saya. Udah enggak. Nah ini aset yang belum dirampas. Sudah putus, sudah eksekusi pidananya. Ternyata ada aset yang merupakan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana korupsi. Bagaimana caranya? Bisa, pasal 38C. Ajukan gugatan perdata. Ini sudah putus. Asetnya ada 10. Yang sudah dirampas di pidananya cuma 8. Ada 2 yang terkait tindak pidana, belum dirampas, ajukan perdata. Dasar hukumnya apa? 38C Undang-Undang Tipikor. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini penjelasan. Hukum asalnya nanti panjang Pak ya.
panjang, jangan hukum acara. Kita basic-basicnya dulu. Yang saya mau sampaikan adalah, oke, next, kita masuk ke slide setelahnya. Tinggal 2 slide lagi. Nah ini, ya. Jadi kenapa ini nggak jalan? Teori klasik semester 1 kita diajarkan oleh Profesor Suryono Sukanto almarhum bahwa faktor yang mempengaruhinya itu undang-undang, betul. Tapi undang-undang udah ada. Atau faktor penegak hukum. Atau sarananya yang kurang. Atau masyarakatnya yang masih demen korup, atau faktor kebudayaan. Kalau undang-undangnya sudah ada, berarti 4 faktor lain yang bermasalah tuh. Untuk penegakan hukum korupsi. Mengenai perampasan aset, undang-undangnya sudah menyediakan semua. Next, terakhir, saya mau kutip aja. Ini Bernardus Maria Taverne, berikan aku yuris yang baik, aku akan tegakkan hukum walaupun undang-undangnya nggak bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra, tadi kan panjang nih. Kalaupun nanti diselesaikan agak ribet pasti. Waktu nggak cukup 5 jam. Minum dulu Pak. Minum dulu. Sebelum ke Dr. Ruli, saya mau minta pencerahan dikit Pak. Tentang Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan 3. Terima kasih. Jadi, saya dalam perkara Mahkamah Konstitusi tahun lalu, saya ngasih kesaksian, Ibu Bapak sekalian. Saya pengacara DPR waktu itu, kuasa DPR. Jadi, apa yang diajukan? Yang diajukan adalah judicial review terhadap pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum, ya, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau dirinya merugikan keuangan negara atau pengeluaran negara. Pasal 3, setiap orang yang menggunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya merugikan keuangan negara. Ibu Bapak sekalian, dari mana pasal 2 ini muncul? Kembali ke sejarah. Pasal 2 dan pasal 3 pertama kali muncul melalui peraturan penguasa militer nomor 6 yang tadi, tahun 57. Nomor 6 tahun 57. Kenapa pasal itu muncul? Nasution dalam bukunya, yang buku keempat itu menyatakan, ini adalah akrobatik yuridis. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi dalam proses nasionalisasi perusahaan Belanda, perusahaan asing. Dalam undang-undang itu sudah dinyatakan undang-undang ini ditujukan terhadap nasionalisasi. Dia ambil contoh begini, ada program nasionalisasi. Seluruh perusahaan asing menjadi milik Republik. Tapi bagaimana perusahaan ini tidak dilakukan nasionalisasi? Caranya, alihkan kepemilikan perusahaan ini kepada si pribumi. Sebut saja namanya Ali. Ali ini nggak punya duit. Tetapi dialihkan kepada si Ali. Dengan cara apa? Jual beli. Begitu dijual beli kepada si Ali, maka perusahaan ini milik pribumi Pak. Dipasang bendera gede-gede. Milik pribumi. Milik Tuan Ali. Bin Ali gitulah. Tidak dinasionalisasi. Tapi si Ali ini nggak punya duit. Makanya dilakukan apa? Pemilik asalnya memberikan utangan kepada si Ali, pinjaman, supaya Ali punya duit untuk membeli perusahaan. Nangkap? Setelah diberi utangan, maka si Ali menggadaikan sahamnya kepada si pemilik asal. Jual belinya sah, perjanjian pinjam meminjamnya sah, gadai sahamnya sah. Maka jadilah perusahaan ini milik pribumi, seakan-akan. Nah, menurut Nasution, ini menghindar dari proses nasionalisasi perusahaan asing. Dan Nasution
Bersama Jaksa Agung waktu itu, R. Suprapto greget, gemes. Muncullah pasal 2. Muncullah pasal 3. Itu sejarahnya, Pak. Nah, kemudian pasal 2 dan pasal 3 ini diadopsi di Undang-Undang Tahun 58, dibawa terus ke Undang-Undang Tahun 60, dibawa 2460, dibawa lagi ke 371, dibawa ke 3199. Tanpa tahu maksud dan tujuan dibuatnya pasal 2 dan pasal 3. Jadilah dia pukat harimau. Jadilah dia pukat harimau. Itu yang pertama. Jadi secara historical, pasal 2 dan pasal 3 digunakan untuk nasionalisasi perusahaan Belanda. Mengantisipasi perbuatan curang. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2012 sudah dilakukan review, peer review antara anggota yang tanda tangan United Nations Convention Against Corruption. Direkomendasikan agar Indonesia merevisi Undang-Undang Tipikornya dengan menghapuskan frasa kerugian keuangan negara dalam undang-undangnya. Kalau Bapak perlu dokumennya, saya punya, Pak. Seluruh dokumennya saya punya, Pak. Peraturan pengawas militer tahun 57, sambil yakin di antara kita yang duduk di ruangan ini mungkin sangat sedikit yang punya dan yang pernah baca. Tahun 57, 58 saya punya semua tuh. Direkomendasikan dicabut. Apakah ada gantinya? Ada. Artikel 19 bahwa korupsi adalah fraud, bukan kerugian keuangan negara. Jadi frasa itu disuruh dicoret. Nah, kalau itu tetap kita pertahankan, itu bermasalah. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor berapa saya lupa, tetapi putusan tahun lalu menyatakan Mahkamah Konstitusi mengakui pasal 2 dan pasal 3 bermasalah dalam penerapannya. Bunyi itu di putusan. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa proses ini harus diselesaikan oleh DPR. Jangan lewat Mahkamah Konstitusi, melalui proses legislasi di DPR untuk merubah pasal 2 dan pasal 3. Ya, Ibu Bapak lah. Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan ini bermasalah. Karena itulah timbul yang video-video itu kemarin kan. Banyak kasus mengenai kerugian keuangan negara. Jadi memang direkomendasikan untuk dirubah. Kalau saya boleh, Pak Ketua izin, kalau saya boleh mengusulkan, PR utama kita adalah revisi 3199/2021. Saya punya segudang catatan tentang kelemahan undang-undang itu. Itu PR kita. Jadi, terutama pasal 2 dan pasal 3. Rekomendasinya, frasa kerugian keuangan negara dicoret. Dicoret. Betul, dicoret. Dengan dicoret, maka digantilah dengan artikel 19. UNCSC. Enggak, jadi gini, pasal 2 dan pasal 3, ada frasa kerugian keuangan negara, itu dicoret kalau rekomendasi UNCSC. Kalau kita mau revisi, kita revisi aja. Kemudian kita adopt artikel 19 UNCSC. Kalau mau revisi undang-undang, 3199 menurut saya sih direvisi total aja, karena banyak kelemahannya kok. Pasal 5 ayat 2 itu sama persis dengan pasal 12AB kecil. Itu yang mendesak. Ini teman-teman agak serius Pak Chandra, karena menarik. Bukan begitu teman-teman? Dan hal terkait kira-kira yang tadi Pak Chandra bilang 3119, apalagi Pak Chandra? Lupa saya. Undang-Undang Tipikor tahun 2000 3199 sebagaimana diubah dengan 2021. Ya. Dan dua pasal itu, pasal 2 dan pasal 3 diundangkan lagi dalam KUHP yang baru. Dimasukkan dalam pasal 603 sama 604 ya. 603. Ya. Nah, itu yang paling urgent, Pak. Kalau rekomendasi peer review-nya UNCSC bukan cuma itu, pasal 12B dia harus direvisi, pasal 12C besar di Undang-Undang Tipikor harus dihapus. 12A besar, B besar, C besar. Ibu Bapak perubahannya saya sampaikan hasil reviewnya. Oke, Pak Chandra.
sangat jelas dan karena waktu ini masih panjang Pak Chandra, kita butuh masukan yang cukup lebar, karena jangan sampai nanti pada saat undang-undang ini jadi banyak kontra lagi, dimaki-maki lagi kita. Nah, kita berharap dengan kematangan dan masukan yang lebih mendalam, ini menjadi undang-undang yang berkeadilan dalam semua tindak pidana hukum secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Pak Ruli. Terima kasih pimpinan Pak Saroni dan Pak Habibur Rahman, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Chandra Hamzah. Tadi sudah banyak mendapat masukan dari Pak Chandra nih dari sejarah Undang-Undang Perampasan Aset ya. Saya ingin menyoroti dari perspektif hukum tata negara, pimpinan. Kalau kita ingin merumuskan satu kebijakan dalam produk hukum legislasi, tentu ada sebuah konsekuensi hukum dalam sebuah penormaan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Ya, dalam hal ini adalah berkaitan dengan suatu tindak pidana. Yang pertama, sebagai negara hukum maka dalam tradisi Anglo-Saxon maupun civil law ya, kita mengedepankan dan memastikan adanya pemenuhan perlindungan hak asasi manusia ya, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil salah satunya. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan suatu supremasi hukum yang baik dan benar, baik dari sisi asas legalitas, Wetmatigheid van bestuur, ya, menghasilkan suatu produk legislasi, juga sangat diperlukan adanya jaminan perlindungan HAM tadi. Di samping negara memiliki suatu kewenangan untuk mengatur tertib hukum ya, in order dalam bentuk suatu kebijakan dalam suatu penegakan hukum. Nah, yang ingin saya gambarkan di sini adalah ketika pedoman kita dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mencantumkan dalam suatu norma batang tubuhnya, ya, khususnya pada pasal 6, bahwa ada asas peraturan perundang-undangan yang itu menjadi pedoman dalam pembentukan hukum, tetapi di samping itu juga ada asas-asas dalam bidang hukum lainnya. Artinya apa? Kalau ingin suatu komitmen kita membangun suatu kebutuhan hukum berdasarkan suasana kebatinan hari ini, geestelijke hintergrond, ya, kita ingin merespon keinginan publik dengan adanya undang-undang perampasan aset. Kita ingin memperbaiki, menyempurnakan tindak pidana, undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tapi jangan lupa, pedoman hukum formil kita mengatakan asas hukumnya itu juga harus clear, Pak, Bapak Ibu. Kalau asas hukumnya yang ditujukan judulnya saja sudah ada tindak pidana, berarti dia harus mengungkapkan adanya asas hukum tindak pidana. Asas-asas dalam penormaan tindak pidana, penegakan hukum tindak pidana. Kalau tidak demikian, maka suatu undang-undang itu tidak akan menggambarkan tujuan hukum yang baik, kepastian hukum, baik dari sisi keadilan maupun sisi kemanfaatan hukum. Terjadi yang namanya kontra legem, bertentangan dengan jiwanya sendiri undang-undang itu. Maka tadi ada sejarahnya bisa mengedepankan konsep perdata, kemudian konsep pidana. Nah, ini harus clear. Kalau hukum pidana mengatakan tiada pidana tanpa kesalahan, maka proses pembuktian itulah yang harus dibuktikan di dalam merumuskan apa itu disebut dengan undang-undang perampasan aset. Saya mengatakan bahwa tidak boleh ada penegakan hukum perampasan aset yang tidak berdasarkan pada suatu putusan pengadilan. Itu melanggar prinsip hak asasi manusia. Ya. Pancasila
di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu melahirkan sebuah konsekuensi melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dalam implementasi proses penegakan hukum di bidang hukum pidana. Artinya, negara melalui pengadilan harus mampu membuktikan suatu kebenaran material yang di dalamnya tidak ada lagi keraguan-raguan. Oleh karena itu melahirkan suatu prinsip hukum. Lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah. Kalau sampai kita negara menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, maka negara melalui pengadilan itu sudah melanggar HAM, hak asasi manusia. Dan dengan demikian, dari segi teori hukum, General Justice Principle, nemo comedum copere potest de injuria sua propria. Itu prinsip yang paling mendasar, tidak boleh orang dirugikan akibat adanya suatu penyimpangan. Dan tidak boleh ada seseorang, termasuk di dalamnya negara, mengambil suatu keuntungan dengan melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Saya ambil contoh, Pak. Pasal 2, pasal 3 yang barusan dibahas ini tentang Undang-Undang Tipikor, itu dikoreksi, Pak. Karena banyaknya kriminalisasi hukum. Putusan MK nomor 25 tahun 2016 itu menggambarkan tidak boleh ada penetapan kerugian negara berdasarkan perkiraan potensial loss. Harus aktual loss, nyata dan pasti. Kenapa? Karena secara fatal fraud, fakta hukum menggambarkan bisa terjadi kriminalisasi hukum. Itu yang melalui proses pembuktian di pengadilan saja masih bisa terbukti kriminalisasi hukum. Maka dari itu Undang-Undang KPK pernah dibawa sama mantan Direktur Utama PLN, ya, Pak Edi Widiono. Itu digugat ke MK tentang apakah KPK bisa berkoordinasi dengan lembaga lain, instansi lain dalam menentukan kerugian negara. Yang waktu itu diputus oleh Ketua MK Pak Mahfud, boleh berkoordinasi, menghitung audit kerugian negara siapapun boleh. Termasuk hari ini, Pak, 2026 itu ada yang sedang berjalan di pengadilan, kerugian negara dihitung oleh universitas. Saya baru dengar itu. Itu kejadian, Pak, di Sumatera itu. Lagi berjalan ini. Kasus pertambangan. Yang menghitung kerugian negara adalah universitas. Lah kita mau bicara tindak pidana perampasan aset kalau pembuktiannya aja masih menimbulkan pro kontra dan belum melahirkan semangat untuk presumption of innocence. Menghormati praduga tidak bersalah. Ini bisa menjadi satu perdebatan juga. Meskipun publik menantikan suasana kebatinan lahirnya RUU perampasan aset ini menjadi sebuah undang-undang, tentu kita melakukan satu penyempurnaan. Apakah praktek UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, yang sudah diratifikasi itu mengikat secara mutlak kepada negara dalam arti pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan lebih lanjut pengaturan mengenai undang-undang perampasan aset. Lahirnya undang-undang perampasan aset ini tidak lepas dari semangat kita waktu ingin memperbaiki suasana reformasi. Adanya ketentuan TAP MPR, TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang di dalamnya menginginkan satu melahirkan undang-undang sektoral namanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satunya. Itulah kenapa lahir Undang-Undang TPPU sejak 2002, kemudian dirubah 2003 dan disempurnakan tahun 2010 melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Pertanyaannya, apakah terjadi kekosongan hukum dalam proses penegakan hukum
tindak pidana pencucian uang dalam kita merumuskan apakah terdapat satu aturan hukum dalam permohonan perampasan penanganan harta. Ya. Ternyata best practice-nya kita tetap mengedepankan sistem pembuktian melalui hukum acara yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013. Tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, itu dibuat dalam konsideran menimbangnya karena untuk memenuhi adanya satu kekosongan hukum dalam pasal 67 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Berarti kalau semangatnya kita Undang-Undang perampasan aset ini untuk ya, melihat pada praktek penanganan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, ya, maka harus ada pembuktian predicate crime. Harus ada tindak pidana asal. Apa yang dilakukan oleh PPATK ketika mengidentifikasi ada temuan yang berindikasi harta kekayaan itu tidak sesuai dengan profil itu, maka indikasi itu harus diserahkan kepada penyidik. Dan penyidik berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang melakukan proses penyidikan untuk membuktikan adanya satu tindak pidana asal. Ini penting supaya menjaga kepastian hukum dalam proses pembuktian yang berdasarkan pada asas hukum pidana. Nah, non-conviction based asset forfeiture, ya, semangatnya adalah ingin melakukan percepatan. Tetapi efektivitas dan efisiensi dalam melakukan percepatan penegakan hukum harus seiring dengan sistem pembuktian untuk mencari kebenaran formil dan material. Tadi yang saya sampaikan, ada satu filosofi. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Bagaimana orang bisa dirampas asetnya tanpa dia harus diketahui dia melakukan tindak pidana apa? Sehingga itu berhadapan dengan satu keadaan hukum, adanya pihak yang beritikat baik, kemudian masyarakat yang merasa khawatir akibat adanya aturan ini, yang tiba-tiba jaksa pengacara negara bisa melakukan permohonan ke pengadilan. Ini yang sama dengan hukum acara yang dilakukan di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013. Yang mana itu berlaku untuk penyidik yang bisa mengajukan permohonan untuk penanganan harta kekayaan kepada pengadilan yang diputus dalam waktu 7 hari kerja. Artinya saya melihat Bapak Ibu pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, ketika dihadapkan dengan satu pendekatan apakah menggunakan non-conviction, ya, based asset forfeiture, atau sebaliknya kita menggunakan sistem pembuktian. Saya mengembalikan kepada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman formil kita. Di dalam pasal 6 mengatakan asas peraturan perundang-undangan juga termasuk asas-asas dalam bidang hukum lainnya. Kalau undang-undang itu menyebut tindak pidana, tidak boleh ada asas hukum lain yang saling crossing. Itu melanggar teori hukum, contra legem. Bukan cuma pasal per pasal terjadi benturan, contradictio interminis, tapi dia berbenturan dengan jiwanya sendiri. Bagaimana dipraktekkan satu hukum acara, dua hukum acara dalam satu penanganan penegakan hukum. Maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Onrechtszekerheid van beginselen, melanggar asas kepastian hukum. Nah, dengan demikian sebagai masukan yang mulia, Bapak pimpinan, secara singkat tadi karena sudah digambarkan, untuk menghindari adanya suatu abuse of power, penyimpangan terhadap aparat penegak hukum, dan itu bisa mungkin terjadi apabila tidak
ada syarat mutlak atau persyaratan khusus untuk menangani penegakan hukum dalam tindak pidana perampasan aset, ya, maka kita perlu memberikan satu kesepakatan indikator. Ini sebagai pendapat hukum saya. Apakah kita menggunakan satu sistem pembuktian atau bisa menjadi alternatif? Pilihan dalam arti yang bersifat omstandigheden, suatu keadaan kondisional. Misalnya orangnya udah meninggal, orangnya lari, ya itu kan dimungkinkan juga dalam Perma nomor 1 tahun 2013. Kalau orangnya itu tidak keberatan, kemudian sudah diumumkan, ya sudah, itu bisa dieksekusi oleh pengadilan. Tapi kalau orangnya masih ada, kemudian secara en persona dia jelas, ya sudah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itulah yang kita pakai sebagai landasan sistem pembuktian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu secara singkat. Prinsipnya kita kembali kepada satu adagium Lord Acton, power tends to corrupt. Hati-hati dengan adanya suatu indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Itu bisa terjadi dalam proses penegakan hukum ketika pemulihan aset ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa ya, sekiranya itu pimpinan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pandangan hukum saya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini agak kaget kita setelah Pak Ketua ngomong, kok ada ledakan di sini. Mak, entah jangan multitafsir Pak Ketua. Takutnya nanti orang dianggap, wah ini meledak ini kan. Pak Chandra sama Pak Ruli, terima kasih. Saya cuman pindah tanggapan dikit aja. Sekarang ini kan undang-undang tipikor dengan undang TPPU, dia pisah dalam satu tindak pidana. Ngejar undang-undang tipikornya sendiri, ngejar undang TPPU-nya sendiri. Kalau ini satu tindak pidana nanti akan menjadi perubahan atau revisi, dijadikan satu, menurut Pak Chandra dan Pak Ruli, kira-kira relatif baik atau tidak di antara satu tindak pidana tapi dijadikan satu undang-undang antara undang-undang tipikor dan undang-undang TPPU. Tolong penjelasan Pak Chandra dulu. Ya, makasih Pak Ketua. Jadi begini, kebetulan saya ikut tim pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang 2010 TPPU nomor 10 2010. Waktu itu saya hadir ya untuk membahas beberapa pasal, juga hadir di Bogor waktu pembahasannya. Jadi ada pasal peralihan, saya lupa pasal berapa terakhir ya, bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu adanya putusan tentang terhadap predikat crime. Itu pasal terakhir itu. Tolong cek pasal berapa tuh. Ya. Jadi begini. Waktu pembahasan dengan DPR waktu itu, maksudnya adalah bahwa tidak perlu ada suatu putusan pidana, predikat crime, baru TPPU-nya jalan. Tetapi bahwa dalam proses penyidikannya harus ada penyidikan pidana juga terhadap predikat crime. Jadi TPPU tidak bisa jalan terlebih dahulu kalau predikat crime-nya penyidikannya nggak jalan. Yang kejadian sekarang, saya mau jawab itu dulu ya, sebagai latar belakang. Yang kejadian sekarang, TPPU-nya jalan, predikat crime-nya ketinggalan. Ini nggak boleh. Ini melanggar sama sekali. Bahkan ada TPPU yang berjalan sendiri. Nah, kalau pertanyaan Pak Ketua bahwa apakah dipisah atau tidak dipisah, yang saya mau sampaikan lebih baik dipisah. Tetap dipisah. Karena apa? Karena pencucian uang bukan hanya terhadap aset korupsi. Pencucian uang juga bisa terjadi pada aset narkoba, terorisme, ya macam-macam lah. Kalau ekonomi nanti agak panjang kita bicaranya Bu ya. Oke, ini dulu ya gitu ya. Nah, jadi tetap dipisah Pak Ketua. Akan tetapi perlu diperjelas bahwa TPPU tidak bisa berjalan stand alone. Atau TPPU tidak bisa berjalan lebih cepat dibandingin penyidikan perkaranya.
predikat crime, nggak boleh lebih cepat. Jadi predikat crime-nya dulu, nah kemudian TPPU-nya menyusul. Digabungkan dalam satu perkara dalam pengadilan. Maksud pasal itu begitu dulu. Dijadikan satu perkara dalam pengadilan. Satu perkara. Nah, pada saat predikat crime-nya terbukti, maka TPPU-nya dibuktikan berikutnya. Tetapi kalau predikat crime-nya gugur, TPPU automatically gugur. Nggak mungkin TPPU tanpa predikat crime. Pasal berapa tuh? Coba, Ben. Kebetulan saya sama asistennya. Ini Alvin. Ini Alvin. Silakan, Ben. Ya, ini diatur di pasal 7475 gitu, bahwa tadi bisa berbarengan, nggak harus nunggu ada putusan dari predikat crime-nya dulu. Iya, tetapi berbarengan bukan berarti ketinggalan. Nggak boleh. Nggak boleh TPPU-nya maju dulu. Betul. Kalau predikat crime bebas, TPPU-nya nggak usah diperiksa, bebas. Banyak kesalahan di lapangan tuh. Teman tetap dipisah. Karena pencucian uang bukan hanya korupsi. Ada narkotik, ada terorisme, ada perdagangan orang, transnasional, organized crime. Sekian, Pak. Oke, Pak Ruli gimana tanggapannya? Sama dengan Pak Chandra. Jadi tidak boleh ada melebihi yang pidana awal. Harus dibuktikan terlebih dulu. Memang senioritas itu pasti didengarin. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Sudesan, monggo Pak. Terima kasih pimpinan, teman-teman yang saya hormati, Pak Chandra, Pak Ruli yang saya hormati, dan anggota timnya. Saya sebenarnya dari rumah itu saya sudah mikirkan untuk mau bertanya, Pak. Karena Bapak kan pernah menjadi ahli untuk membahas pasal 2 dan pasal 3. Kebetulan saya kuasa hukum DPR pada waktu itu. Tapi tadi Bapak udah jelaskan semua. Saya mau balik ke fokus ini mengenai perampasan aset, Pak. Karena kami di Komisi 3 ini kan mendapatkan tugas untuk. Kemarin kita juga bahas ini, Pak. Dr. Oce Madril dan Dr. Heri kalau nggak salah dari Tarumanegara. Saya sudah sampaikan, kalau perampasan aset, ya, conviction based, itu semua sudah diatur, ya, hukum pidana, tindak pidana korupsi sudah ada, cuci uang sudah ada, TPPO sudah ada, narkoba sudah ada. Tapi kembali begini, Pak, tuntutan masyarakat, bahwa ada banyak sekali harta benda yang diperoleh secara tidak seimbang. Minta juga agar dirampas. Tapi kemudian diembel-embeli dengan non-conviction based. Nah, kalau kita ini punya undang-undang, tadi Bapak sudah bilang karakter dari civil law. Barang siapa? Impersonal. Nah, ini persoalan yang menjadi pemikiran saya sejak dari awal. Karena perampasan aset ini fokusnya pada in rem, Pak, kepada barang. Nah, inilah menjadi masalah. Kita banyak sekali terjadi tabrakan, Pak. Undang-Undang Dasar pasal 28 sudah mengatakan bahwa warga negara itu termasuk penjahatnya, itu warga negara, Pak, dilindungi harta kekayaannya. Itu pertama. Yang kedua, kembali lagi kepada civil law ini, kita ini. Maka pasal 6 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, waktu saya sekolah itu Undang-Undang nomor 14 tahun 70. Nah, sekarang saya sudah nggak tahu. Ya, tetapi sama, saya sudah lihat, nggak berubah. Nggak boleh orang itu dinyatakan bersalah, Pak. Kalau tanpa putusan hakim. Itu jelas, Pak. Karena undang-undang kita, pidana kita selalu in personam, barang siapa. Selalu begitu. Kita kemudian bicara mengenai perampasan aset, Pak. Kalau kita ikuti hukum perdata, seluruh peralihan harta benda itu 2 tingkat, Pak.
Dimulai dengan kesepakatan dulu. Kemudian ada levelingnya, baru terjadi peralihan. Kalau kita bicara mengenai tanah, sudah terjadi jual beli, harus balik nama. Kalau saya dulu, guru-guru saya mengatakan balik nama itu tindakan administratif. Tapi di dalam praktek, hak itu baru berpindah kalau sudah balik nama, Pak. Nah, ini kan persoalan yang menjadi pemikiran saya sejak awal. Pak, saya sepakat dengan Bapak. Kita nggak mungkin merampas aset orang. Kalau kata merampas itu sendiri aja udah salah, Pak, tanpa proses, Pak. Ya kan? Sita dulu, setelah putusan ya rampas, Pak. Kata rampas ini saja tanpa proses hukum bagi saya udah salah, Pak. Apalagi kemudian tanpa proses, Pak. Kemudian, Pak, kita bicara mengenai tanpa proses ini, Pak. Pak, salah satu yang saya tahu, Pak, bahwa pidana itu hapus dengan 3 hal, Pak. Orang meninggal, daluarsa, atau yang satunya nebis in idem. Ya toh, Pak? Nah, terus gimana? Kalau saya kaitkan kepada tujuan hukum kita sekarang, politik hukum kita sekarang ini, pidana itu yang tidak lagi retributif, berubah menjadi restoratif. Kan kita ini kan perampasan aset ini, Pak, hanya salah satu subsistem dari sistem kita secara keseluruhan, Pak. Ya kan? Kalau gimana caranya? Hukum pidana kita sudah dengan jelas mengatakan, ya ada plea bargaining, ada restoratif justice, ada macam-macam, Pak. Ya kan? Saya pernah protes, saya tidak terima itu yang namanya restoratif justice. Ada beberapa teman saya bilang, kamu ini tidak banyak belajar. Jeremy Bentham mengatakan apa? Kesepakatan di antara kedua belah pihak adalah keadilan tertinggi. Betul enggak, teman-teman? Nah, ini saya jadi, ini saya belajar lagi, Pak. Ya. Kemudian tadi Bapak mengatakan mengenai apa tadi? Fraud, Pak. Pak, fraud ini kalau kita menghapus kerugian negara, Pak, dan hanya menjadi fraud, celakalah kita semua nih, Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan mengenai Pak Nasution, ya. Jangan itu. Menurut saya dengan sejarah itu kembali, kerugian negara itu kemudian memberikan batasan, Pak. Memberikan sesuatu yang sempit. Artinya bahwa ada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan sebagainya melakukan suatu tindakan yang akibatnya kerugian negara. Tindakan yang melawan hukum itu menurut saya juga fraud, Pak. Tetapi belum tentu mengakibatkan kerugian negara. Nah, kalau tadi mengatakan bahwa kerugian negara dihapus, Pak, ini bisa jadi seluruh pegawai negeri bisa ditangkap polisi ini, Pak. Nah, saya minta tanggapan. Karena terus terang undang-undang perampasan aset ini, kemarin saya mengatakan, kalau itu tidak usah proses pidana, ya pakai kata-kata pemulihan aset. Kalau pemulihan aset, nggak bisa, Pak, kalau tidak ada gugatan. Memang hukum ini proses, Pak. Ya kan? Hukum ini proses. Nggak bisa tiba-tiba, hartamu karena berlebihan saya ambil. Kan berbahaya sekali, Pak. Karena perampasan aset ini bukan saja menyangkut tindak pidana korupsi, Pak. Tapi ada di dalam situ ada narkoba. Ya, ada TPPO. Ya, di situ juga ada, Pak. Nah, ini kami mohon masukan agar ini bisa memperkaya kami. Memperkaya ini sehingga nanti kita nyusun undang-undang ini jangan sampai keliru, Pak. Dan itu. Terima kasih atas kesempatan. Enggak. Oke. Terima kasih pimpinan, sahabat-sahabat Komisi 3 yang berbahagia, Prof. Chandra M. Hamzah,
dan juga Dr. Ruli. Buat Pak Chandra saya ingin bertanya ini yang pertama. Pak Chandra ini dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan bahwa perampasan aset itu bukan seperti tongkat Nabi Musa. Kenapa? Karena di RUU di Undang-Undang Tipikor dan di KUHAP sendiri sudah diatur kan gitu loh. Sedangkan kita harus memahami, Pak Chandra, kita ini juga harus melihat publik yang sedemikian menginginkan adanya RUU perampasan aset. Nah, saya juga menginginkan jawaban yang lebih real tentang RUU perampasan aset yang sekarang lagi kita bahas ini. Apakah Pak Hamzah ini sangat setuju, perlu lebih didalami, sehingga memang kita tidak kemudian dicemooh masyarakat. Sudah kita bikin, kita dicemooh. Yang kedua, saya juga ingin menanyakan, kalau kita melihat potensi kerugian negara yang dilakukan misalkan oleh penyelenggara negara, pejabat negara, pasti pintu masuknya adalah LHKPN dan juga laporan pajak. Nah, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan LHKPN, apakah itu juga langsung bisa dirampas? Yang ketiga, saya juga ingin bertanya lagi kepada Pak Prof. Chandra Hamzah ini. Begini, ketika Bapak dulu di KPK, tadi sempat menyampaikan pernah melakukan hal tersebut untuk mengadili. Nah, apakah ada proses hukum dari LHKPN yang tidak wajar ketika Bapak dulu menjadi salah satu pimpinan KPK, dan itu apa juga pernah diproses, dan harta yang tidak wajar tersebut apakah langsung disita negara? Yang keempat, saya ingin bertanya, orang itu kalau ingin menyembunyikan sesuatu, Prof. Ruli ingin menyembunyikan sesuatu, pasti dengan berbagai macam cara, Pak. Ya kan? Memanipulasi data. Kemudian di surat tanahnya juga bisa dibikin-bikin. LHKPN-nya dikecil-kecilin. Ini modus-modusnya ini ada seperti itu. Nah, apa tindakan yang harus kita lakukan dan kita perkaya nanti di RUU perampasan aset ini? Yang terakhir, pimpinan, saya kemarin juga tetap mengusulkan apa perlu kita bikin hukum acara sendiri, lex spesialis, supaya memang aturan ini benar-benar bisa kita lakukan dengan lebih baik. Itu saja pimpinan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi 3 yang saya hormati, Pak Chandra dan kawan-kawan semua, Bang Ruli yang saya hormati. Terima kasih diskusi kita yang sangat dalam dan saya respect dan menghormatinya sebagai sebuah semangat baru kita terus untuk mengkaji keinginan publik yang sangat besar atas rancangan undang-undang perampasan aset ini. Dan sangat menarik kajiannya dan terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Dari sekian banyak halaman itu saya kira
biar agak sedap ini aku bacakan juga yang terakhir. Ini aku suka ini. Bernardus Maria Taverne, anggota Majelis Pidana Mahkamah Agung Belanda, yang hidup tahun 1874 sampai dengan 1944. Ini menarik sekali. Kalau bahasa Bataknya aku tidak paham ini. Tapi berikan aku hakim, berikan aku jaksa, berikan aku polisi, dan berikan aku advokat yang baik. Niscaya aku akan berantas kejahatan, meski tanpa undang-undang sekalipun. Ini menarik sekali. Nah karena itu, dari apa sudah disampaikan tadi, saya ingin mengikuti jalan pikiran Pak Chandra juga Bang Ruli. Best practice, saya menyebutnya lesson learned gitu. Setiap kali bikin undang-undang, ada undang-undang yang baru ke depan mau kita baca seperti apa. Ada yang sudah berjalan kita buat best practice. Tadi Pak Saroni pimpinan menanyakan pasal 2, pasal 3, jawab Pak Chandra mulai dari nasionalisasi sampai dan sekian, panjang sekali. Saya kira itu menarik. Nah sekarang lesson learn ini. Dan dari sini mungkin kita bisa belajar. Mohon nanti dibantu menjelaskan. Satgas PKH. Yang 1 tahun terakhir mengisi ruang publik kita. Cukup dengan memasang plang, disita. Oke, ini lanjutan lagi kan dari yang kemarin-kemarin itu. Nah, apakah itu termasuk perampasan aset? Tanpa proses hukum. Cukup dengan plang saja. 1. Kalau itu kita baca sebagai cara efektif sekali mengambil uang itu. Dan kemudian disajikan kepada publik triliunan uang hasil itu. Simple, cepat, dan taktis sekali. Meskipun di tempat Ibu Siti, Aisyah, problem banyak di lapangan. Benturan di bawah itu luar biasa gitu. Dan sampai sekarang belum selesai. Unik itu. Saya gunakan istilah inilah. Diambil atau dirampas asetnya, kasih ke Agrinas, olah lagi, kalau tadi disebutkan swasta, ganti saham dan seterusnya, balik lagi ke sini, terjadi KSO, putar lagi balik, sawit makin hancur karena nggak diurus, situasi menjadi berantakan. Maksud saya, aset tumbuhan yang tadi nggak dikelola dengan baik, bisa menjadi nilai ekonominya juga turun dan hancur. Nah kalau begitu di perampasan aset, masih perlukah juga di luar yang saya bacakan tadi, beri juga akulah yang mengatur aset yang dirampas tadi. Kan itu nggak masuk hakim, nggak masuk jaksa, nggak masuk polisi, nggak masuk advokat misalnya. Kalau misalnya polisi atau jaksa atau penyidik membuat polis line terhadap 1 juta hektar lahan sawit, habis polis line itu, nggak cukup itu. Nah, poin saya adalah diskusi ini menjadi sangat menarik karena ada best practice di depan mata ini. Sistem hukum kita ini, kalau Pak Ruliandi tadi bilang, jangan sampai terjadi kriminalisasi hukum itu sendiri. Nah, gimana kita mempertanggungjawabkan itu nanti? Masuk perdatakah itu atau masuk pidana? Kalau pidana, belum ada putusan pengadilan. Kalau perdata yang maju, Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus. Makin bingung lagi kita. Dan seterusnya. Oleh karena itu, Pak Hinca, ya. Pak Chandra tuh sampai begini, pusing. Ini kalau kamera ada nih, boleh juga direkam ini. Ini diskusi yang menarik. Dan saya tahu Pak Chandra sanggup menjawab ini. Dan dia sudah menyiapkan jawaban yang panjang sekali tentang ini. Agar pencerahan ini baik. Saya kira kalau di sana Pak Chandra, di sini ada Profesor Tandra. Jadi 2 cocok itu sudah. Nah, itu soal pertama yang memang harus kita diskusikan. Apakah itu model? Ya? Itu satu saja. Satu lagi. Karena ini best practice yang paling harus kita jawab. Best practice kedua, tadi disebutkan kalau bisa perampasan aset itu masuk di mana? Orangnya hilang atau meninggal dunia begitu. Pertanyaan saya, ada seorang gubernur di Papua meninggal dunia, namanya Lukas NMB. Ini PR juga ini. Dalam proses belum inkrah,
beliau almarhum meninggal dunia. Lalu aset-aset tadi sudah dijelaskan bisa digugat perdata dan seterusnya. Oke, sampai batas mana aset itu yang harus dirampas? Bagaimana menuntaskan itu? Dan sejak meninggal sampai hari ini prosesnya masih terus tertatih-tatih. Kami selalu bertanya di sini untuk menanyakan itu. Kalau dari dua best practice ini kita coba susunkan begitu, sehingga diskusi kita apakah perlu atau kalau istilah Pak Chandra ini urgensi RU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi, menarik barangkali untuk dijawab. Dua pertanyaan saja pimpinan untuk itu. Jadi namanya bertanya, boleh bertanya itu kepada ahli. Serahkanlah kepada ahlinya, maka semuanya akan selesai dengan baik. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Inca. Pak Inca, memang di Komisi 3 itu terlalu smart. Sampai tadi kalau ada video tadi, senang kali. Sampai begini, dia pusing. Itu kalau cuman begini doang sih masih oke. Cuman matanya tuh begini. Bayangan Pak Inca, rumitnya aturan yang ada di Republik ini. Mantan pimpinan KPK dikasih challenge terkait dengan aturan-aturan yang tadi Pak Chandra sampaikan, antara yang sudah meninggal dan sudah tiada. Nah, itu kebetulan Pak Hinca punya pengalaman di situ. Tapi lagi-lagi teman-teman, sebelum Ibu nanti sebentar ya Bu, sabar dikit dulu. Kita mau intro dulu. Faktor daripada aturan yang serumit ini memang perlu diperbaiki. Tapi Pak, kita di sini di Komisi 3 terkadang memberikan satu aturan yang baik, yang bagus, yang tatanannya mungkin untuk berkeadilan. Tapi kan tidak semua pihak Pak ingin aturan ini dinyatakan di ruangan ini, di DPR ini bagus. Tapi ada pihak yang nggak senang dengan apa yang dilakukan oleh DPR. Nah makanya diskusi ini adalah bagian diskusi yang Bapak mesti dengar. Tapi karena ini bagian dari, dibilang curhat bukan juga gitu ya, tapi ini kelengkapan aturan yang mesti dilengkapi. Tapi karena ini bukan mitra kita Pak, ini mungkin menjadi catatan aja Pak Chandra. Saya nggak mau Pak Chandra datang ke sini sampai bawa oksigen. Dengan keresahan tadi Pak, lumayan itu loh, bagus itu. Silakan Ibu, monggo Bu. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Chandra dan Pak Ruli. Hari ini kita belajar banget. Saya bukan dari orang hukum Pak, jadi mungkin kita dari pengalaman dan dari logika hukum aja kita coba berdiskusi hari ini. Menarik tadi ya, yang pertama paparan dari Pak Chandra, bahwa urusan yang berkaitan dengan perampasan aset kalau dilihat dari historisnya, dia sebenarnya mengarah ke subjek pelaku hukumnya adalah aparatur negara. Ini menjadi kegelisahan saya dari tadi ini ketika ini dipaparkan. Kalau kemudian ini dibatasi hanya kepada aparatur negara, sementara modus operandi praktek-praktek tindak pidana korupsi belakangan ini dalam satu sindikat, satu skema oligarki yang sangat-sangat luar biasa. Jadi institusi negara dan aparatur negara dikontrol oleh oligarki. Ini dulu. Sehingga kalau kita membatasi hanya kepada aparatur negara, maka kelompok-kelompok utama biasanya yang behind the scene menjadi tidak tersentuh, bahkan terkesan mendapatkan impunitas yang luar biasa dari undang-undang ini kalau dibatasi hanya dalam pendekatan berdasarkan historis ya, hanya kepada aparatur negara. Saya minta pandangan Bapak tentang ini. Apakah bisa kemudian di dalam RUU perampasan aset ini subjek-subjek pelaku tindak pidana tipikor ini yang asetnya akan dirampas ini ada dalam pendekatan bahwa kita juga ingin memberantas oligarki. Kalau orang saja yang dipotong sementara oligarki besarnya masih ada, ya tetap sama aja Pak.
Itu yang pertama. Jadi ini pertanyaan pertama saya yang paling fundamental. Karena nanti yang kami takutkan, undang-undang ini menjadi alat penekan dari oligarki kepada lawan politik, lawan ekonomi, dan seterusnya. Jadi undang-undang ini akan lahir bukan siapa yang dihukum, tetapi siapa yang disentuh oleh RUU ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan urusan negara menyita aset. Negara menyita aset. Proses penyitaan aset itu sendiri. Dalam manajemen pengelolaan aset, Pak, tadi karena tidak terlalu dijelaskan. Kalaupun ini nanti pada akhirnya nanti disahkan, saya tidak masuk ke detail-detail yang sangat hukum itu. Saya memikirkan tentang manajemen pengelolaan asetnya. Jadi mulai dari siapa yang menyita, siapa yang mengawasi penyitaan, kemudian rambu-rambu aturan mainnya penyitaan seperti apa. Jadi kalau kita bicara dirampas, artinya dirampas itu dialihkan kepemilikannya. Dari si A, punyanya si A, berpindah ke milik negara. Kira-kira seperti itu ya. Pertanyaannya ketika kita bicara menjadi milik negara, di dalam mekanisme negara ini, ada yang dialihkan, ada yang kemudian dilelang, ada yang kemudian dikelola lanjut untuk memberikan pertambahan nilai bagi negara. Pertanyaan saya yang pertama soal ini. Begitu terjadi pengalihan atau proses penyitaan, proses pengawasan ini dilakukan oleh instrumen negara juga atau dilakukan oleh independen pengawas? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, jika aset berpindah tangan atau aset kemudian dilelang oleh negara, siapa yang berhak membeli aset ini? Yang saya takutkan jatuh lagi ke kelompok oligarki yang sama. Atau lawan oligarki yang lain. Berarti ini kita hanya berputar-putar di antara pemain-pemain aset-aset seperti ini. Oleh sebab itu, ini menjadi pertanyaan berkaitan dengan urusan tata kelola aset. Yang ketiga, soal perlindungan pihak ketiga dan masyarakat kecil. Kadang-kadang aparatur negara atau siapapun dia mengatasnamakan aset-asetnya bukan atas nama diri pribadi, sopirnya, pembantunya, keluarganya, orang jauhnya, siapapun itu tanpa mereka menyadari bahwa mereka sementara dimanfaatkan. Pertanyaannya, mereka ini bagian dari kategori turut mengambil bagian dalam proses kriminalisasi terhadap kekayaan yang berasal dari illicit proses ini, ataukah mereka bisa kemudian dibebaskan tidak menjadi bagian dari aset yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang tidak benar atau kejahatan korupsi. Dan yang terakhir adalah ini pertanyaan politis sebenarnya. Bagaimana RUU ini atau undang-undang ini dia bisa menjamin? Bagaimana undang-undang ini bisa menjamin sehingga RUU ini ketika disahkan dan menjadi undang-undang, penegakan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan kekuatan politik dan oligarki untuk menyasar orang-orang tertentu saja. Jadi ada proses tebang pilih di dalam penerapan RUU ini di kemudian hari. Sementara kelompok-kelompok yang lain aman. Ini saya kira 3 pertanyaan dari saya, mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan dari kedua Bapak. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Terakhir Pak Eki, silakan Pak Eki. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pindah dingin banget sih. Komisi 3 ini kuat-kuat ya. Pak Chandra, Dr. Yuli. 1 menit. Kalau tidak salah tangkap tadi Pak Chandra menjelaskan bahwa kurang lebih kalau untuk tindak pidana korupsi, konteks tindak pidana korupsi, perampasan asetnya baik in rem maupun in personam itu sudah diatur dalam beberapa undang-undang, kira-kira begitu. Tapi saya ingin menarik sebenarnya, ada yang belum diungkap. Apa? Yaitu kepentingan publik
dalam konteks perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana dari publik. Di beberapa negara termasuk di Amerika, sebenarnya pemahaman korupsi ataupun fraud yang tujuannya untuk melindungi publik itu diatur. Kalau kita lihat korupsi dalam konteks penyelenggaraan negara di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu kan kepentingan publik yang diwakili oleh negara. Asalnya sebetulnya dana publik juga berupa pajak. Pajak masuk ke dalam negara, ya, kemudian ada di situ yang diatur kemudian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ada sebetulnya, ya, tindak pidana, ya, fraud lah katakanlah, yang juga merupakan publik, misalnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan TBK. Justru yang sebetulnya kalau di Amerika lebih ketat pengaturannya terkait kepentingan publik yang melalui perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau tadi kan kata Pak Chandra, kalau swasta is okay kan gitu ya, karena tidak ada rezim. Nah, menurut saya pemulihan aset ini bukan hanya kepentingan publik yang melalui negara, tetapi juga kepentingan publik, ya, yang diambil oleh perusahaan-perusahaan TBK. Dan saya belajar terkaitan case-case di Amerika, itu perlindungannya bahkan sampai melahirkan bagaimana tata kelola, good governance, Sarbox, dan lain sebagainya. KOSO, itu tujuannya untuk melindungi kepentingan publik. Pertanyaan saya adalah, apakah bisa diperluas dengan undang-undang ini sehingga kepentingan publik bisa dijamin apabila terjadi fraud dalam perusahaan-perusahaan publik? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi tidak dikaitkan antara rancangan undang-undang ini, ada sebetulnya undang-undang lain yang mungkin Pak Chandra juga hadir pada saat pembahasannya dan saya juga hadir terkait dengan TPPU. Ya. Ada beberapa perdebatan yang beberapa isu yang dalam pembahasan undang-undang itu cukup hangat. Satu adalah terkait dengan apakah harus dibuktikan dulu predikat crime, baru kemudian ada TPPU-nya. Ya. Yang kedua, poin yang agak ramai pada waktu itu adalah terkait dengan istilah orang pemahaman adalah pembuktian di hadapan persidangan. Artinya aset, sumber asal-usul aset dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada satu perundang-undangan pun atau peraturan yang mengharuskan seseorang personal untuk melakukan pencatatan terkait dengan dirinya by the law. Untuk melaporkan ada dalam konteks undang-undang pajak, tapi untuk melakukan pencatatan itu tidak. Maka sesungguhnya yang menjadi problem adalah dalam konteks nanti pembuktian. Kalau tadi kan ada rezim, ada yang kalau udah tindak pidananya udah jelas. Tadi ada pembagian yang satu yang tidak seimbang tadi, Pak. Nah, menurut saya ini kalau harus hati-hati dalam bab ini. Bukan hanya masalah terkait dengan penyelenggara negara saja sesungguhnya. Termasuk penyelenggara perusahaan-perusahaan publik, ya, yang tadi bersumber dana publik, itu juga bisa dipermasalahkan. Karena itu ada kepentingan publik. Nah, maksud saya adalah, Pak Chandra, bagaimana pandangan Pak Chandra? Ya, padahal sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan ya, secara personal membuat pencatatan sebagai korporasi. Kalau di undang-undang korporasi ada, Pak, melakukan pembukuan. Ya. Bisa dibayangkan, kalau misalnya seseorang, katakanlah direktur BUMN, dirut BUMN, dia dari korporasi, dari private, ya, dia tiba-tiba harus ada LKPN. Ya. Ketika di LKPN, ya, asal usulnya jelaslah dari Tencent dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah dia bisa, bagaimana cara membuktikan pencatatan asal usul aset sebelumnya? Kalau kita bedah terkait dengan undang-undang perpajakan termasuk PPH, sekalipun tidak ada, Pak. Tapi kalau badan ada keharusan untuk membuat sebuah pencatatan.
Nah, bagaimana pandangan Pak Chandra terkait ini? Karena menurut saya kalau yang kolom kedua itu masuk, wah itu komplikasinya menjadi panjang, Pak. Yang bagian kedua ya, yang tadi yang keseimbangan tadi. Itu pertanyaan saya. Terakhir Pak Chandra, terkait dengan proses tindak pembuktian yang tadi sudah disinggung terkait dengan video-video itu ya, kerugian negara yang dicoret. Nah, dihapuskan kerugian negara. Kalau saya lebih pendapat bahwa memang saya jujur saya belum baca artikel itu, karena pasti di situ saya tidak bisa komentar. Tetapi menurut saya kerugian negara kan sebetulnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dalam konteks luasnya adalah fraud. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pembuktian terkait dengan angka-angka berapa ya, baik nanti akan pendekatan perdata maupun pidana yang merupakan hak publik, Pak. Kalau misalnya tindak pidana kerugian negaranya itu tidak disebut atau dihapus tadi. Dan ada keputusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya yang bisa menjawab. Sekarang kan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang berhak menghitung kerugian negara itu adalah BPK. Ya. Kalau yang video itu inspektorat, ya mungkin nggak ngerti dia. Cara ngitung kerugian negara seperti apa. Dari pengalaman saya, Pak, saya udah puluhan kasus saya meng-fraud audit, saya melakukan fraud audit, investigasi audit, bahkan menghitung kerugian negara. Ya, pro judisia, ya, itu saya juga geleng-geleng kepala menghitung kerugian negara yang kasusnya temannya dapilnya Pak Hinca tersebut ya. Tapi menurut saya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan BPK sebagai lembaga yang punya otoritas menghitung kerugian negara, menurut saya tidak ada permasalahan kalau kerugian negara itu masih tetap ada di situ. Walaupun sekali lagi disclaimer saya belum baca artikelnya. Nanti solusinya seperti apa. Technically, menurut saya masih bisa, gak ada masalah ada kerugian negara itu. Tapi saya juga harus mempelajari secara fair nanti artikel tersebut, kenapa dia punya atau tadi hasil peer review-nya. Saya jujur kalau ada peer review-nya, saya baca juga dan siapa yang melakukan peer review. Ya, apakah peer review kan kita memang udah biasa sebagai ya antar negara, kita laporan keuangan kita di peer review oleh atau audit negara kita di peer review oleh negara lain, itu so far biasa-biasa saja. Tapi kita juga harus melihat peer review seperti apa. Dan saya juga tahu apakah kita telah melakukan peer review terhadap peraturan regulasi korupsi di negara lain. Kita I don't know, saya nggak tahu. Demikian pimpinan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.